Nikah halalah adalah salah satu aspek hukum Islam yang paling aneh dan menjijikkan. Nikah berarti penetrasi seksual, dan halalah berarti membuat sesuatu menjadi halal, atau diperbolehkan. Kisah berikut berdasarkan pada Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 230 dan hadits Sahih Bukhari, volume 7, buku 72, nomor 715. Rifa'ah Al-Qurazi bertengkar dengan istrinya, dan karena marah, dia menceraikan istrinya. Jika maumu memang begitu, nih terima, talak, talak, talak. Hah? Kau menceraikanku dengan begitu mudah? Hanya seperti itu? Bagaimana dengan anak-anak kita? Oh. Tapi kemudian mereka ingin rujuk. I am truly sorry. 감사를 범하지. Aku terburu nafsu ketika mengucapkan 3 kata itu. Aku seharusnya tidak melakukan itu. Aku sangat menyesal. Kita harus rujuk nih. Aku ingin menyelamatkan rumah tanggaku, tetapi bisakah setelah 3 kata itu? Namun ingatlah bahwa Rasulullah bersabda dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 230 bahwa jika suami telah menceraikan istrinya sebanyak 3 kali, maka wanita itu diharamkan baginya, sampai wanita itu menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami baru menceraikannya, tidak ada salahnya bagi wanita dan mantan suaminya untuk menikah lagi jika mereka ingin melakukannya. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Saya khawatir memang begitu. Oh, susah dong. Apakah aku harus menikah dengan pria lain untuk bisa kembali berkeluarga denganmu? Apa tujuan dari hukum yang aneh dan rumit ini? Dalam Islam, setelah kata talak diucapkan untuk ketiga kalinya, perceraian tidak dapat dibatalkan. Wanita itu harus menikah dengan pria lain, lalu bercerai, sebelum dia bisa menikah lagi dengan suami pertamanya. Karena itu, dia memutuskan untuk menikah dengan pria tua dan miskin bernama Abd Al-Rahman Ibn Al-Zubair. Aku akan menikahimu dan mas kawinmu adalah sehelai kain kerudung ini. Hanya itu yang kamu punya? Meskipun dia tidak menghargai hadiah kecil itu sebagai mahar, dia melanjutkan rencananya untuk menikah dengan Abd Al-Rahman. Setelah akad nikah selesai, Abd Al-Rahman ingin melakukan hubungan pasutri. Aku ingin melakukannya denganmu. Tidak, jangan sekarang. Bisakah kita melakukannya sekarang? Mungkin nanti. Oke. Kenapa kau terus menolakku? Berapa lama aku harus menunggu? Kita sudah menikah, bukan? Ada masalah apa sih sebenarnya? Ada yang salah denganku? Aku tidak bermaksud untuk tidak menghormati Abd Al-Rahman, tapi ini adalah situasi yang sangat sulit dan canggung bagiku. Aku terpaksa melakukan hubungan seksual dengan orang asing untuk menyelamatkan keluargaku. Dalam hal ini, pendapatku tidak dianggap penting, perasaanku disepelekan saja, seluruh keberadaan diriku tidak berarti. Aku harus membiarkan tubuhku disetubuhi, meskipun aku tak mau, untuk menyelesaikan masalah yang tidak disebabkan oleh diriku. Ini sama sekali tidak adil, dan aku tidak bisa mendapatkan keadilan. Akhirnya, Abd Al-Rahman menyadari bahwa istri barunya tidak tertarik untuk berhubungan intim dengannya. Dia sangat marah padanya. Kau sengaja menolakku agar aku akan menceraikanmu, sehingga kau bisa kembali ke Rifa'ah. Itu rencanamu, kan? Oh tidak, kau salah paham kayaknya. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 34 mengatakan kepada para wanita yang kamu khawatirkan akan nusyus, pukul mereka. Jangan.
kau menyakitiku. Tolong. Tolong. Keesokan harinya, wanita itu pergi menemui Aisyah di rumahnya untuk menuntut keadilan. Assalamualaikum, Aisyah. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Apa yang terjadi denganmu? Abdul Rahman memukuliku dengan sadisnya. Aduh, kasihan. Nabi Muhammad datang ke rumah Aisyah. Apa yang terjadi di sini? Suaminya memukulinya. Aku belum pernah melihat wanita menderita seperti muslimah menderita. Lihat, kulitnya sampai lebih hijau dari bajunya. Kemudian, Abdul Rahman dan kedua putranya dari istri lain datang menemui Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, dia berbohong padamu. Demi Allah, aku tidak melakukan kesalahan padanya, tetapi dia impoten dan tidak berguna bagiku seperti maharnya itu. Demi Allah, ya Rasul Allah, dia berbohong. Aku sangat kuat dan bisa memuaskannya, tapi dia membangkang dan ingin kembali ke Rifa'ah. Jika itu niatmu, maka kau harus tahu bahwa kau dilarang menikah lagi dengan Rifa'ah kecuali setelah Abdul Rahman melakukan hubungan intim denganmu. Tapi, Rasulullah, dia baru saja menghajarku. Apakah ini anak lakimu? Ya. Tampaknya kau tak peduli sama sekali dengan KDRT yang telah menimpaku. Kamu mengatakan bahwa dia impoten, tapi demi Allah, anak laki-lakinya mirip sekali dengannya seperti burung gagak yang menyerupai burung gagak. Nabi buta huruf berpikir bahwa impotensi sama dengan kemandulan. Menurut Nabi Muhammad, jika seorang suami sudah menceraikan istrinya dengan talak 3 kali, maka tidak mungkin dia rujuk lagi dengan istrinya. Untuk menikah lagi dengan suami pertama, wanita itu harus menikah dan berhubungan seks dengan pria lain terlebih dahulu, kemudian bercerai, dan setelah itu, dia dapat menikah lagi dengan mantan suaminya yang pertama. Rasulullah tidak mengatakan sepatah kata pun tentang fakta bahwa Abdul Rahman menghajarku sampai babak belur. Di mana keadilan untuk wanita sepertiku? Quran, Surah An-Nisa, ayat 34 memberikan alasan bagi laki-laki untuk menganiaya perempuan mereka selamanya. Mengapa aku harus menikah dengan laki-laki dengan niat untuk bercerai agar aku bisa menikah lagi dengan Rifa'ah? Ya, apa arti dari pernikahan kedua itu? Dalam nikah halalah, keharusan melakukan hubungan seksual dengan pria lain tidak bersifat simbolis. Nabi Muhammad sangat jelas dalam Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 230 bahwa hubungan badan harus dilakukan. Perintah ini benar-benar merendahkan wanita, yang mungkin tidak melakukan apapun sehingga mengalami kemarahan suaminya, namun harus menanggung beban amarahnya dengan cara yang paling memalukan. Ini tentu bukti tak terbantahkan bahwa seksisme mengakar kuat dalam Islam. Wawancara berikut tentang pengaruh Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 230 di zaman modern, berdasarkan investigasi dari media berita India. Untuk melindungi privasi peserta, wajah asli mereka tidak diungkapkan. Seburuk apapun kedengarannya, sejumlah cendekiawan Islam menawarkan diri mereka untuk senggama semalam saja dengan janda muslimah yang mencoba menyelamatkan pernikahan mereka di bawah hukum Islam. Untuk melindungi privasi peserta, wajah asli mereka tidak diungkapkan. Imam pertama yang menawarkan layanan nikah adalah Muhammad Nadiem, seorang imam di Masjid Madinah di Moradabad. Apakah Anda masih lajang, Imam Nadiem? Aku sebenarnya sudah menikah. Meskipun begitu,
Aku tetap menawarkan peran sebagai suami untuk 1 malam, menyamar sebagai kerabat muslimah yang jadi janda. Apakah istrimu akan keberatan? Tidak. Dia tidak akan keberatan. Sudahkah Anda memberitahunya? Tidak, dia tidak tahu. Aku belum memberitahunya. Apa perlunya memberitahunya? Aku telah meresmikan beberapa pernikahan nikah halal sebelumnya. Kali ini, aku ingin mengusulkan satu paket untuk seluruh layanan, termasuk senggama. Harganya tidak terlalu mahal, hanya Rp1 juta. Aku jamin bahawa aku akan menceraikan setelah bersenggama semalam dengan pengantin wanita. Dia akan memenuhi syarat untuk kembali ke suami pertamanya, sesuai dengan hukum syariah. Aku hanya di sini untuk membantu. Apakah ini one night stand? Ya, itu halal di bawah hukum Islam. Bisnis one night stand ini tersebar luas di kalangan Muslim. Mari kita temui para imam lain di New Delhi. Wawancara berikut didasarkan pada artikel dari koran India Today. Ini adalah Zubai Qasim, seorang maulana yang berkualitas, menikah dengan 2 istri. Dia mencalonkan diri sebagai pelaku nikah halala, dengan imbalan uang. Aku menghabiskan banyak malam seperti itu. Jauh lebih mudah untuk mengatur ini dengan 2 isteri. Isteri pertama mengira aku lagi bersama isteri kedua. Isteri kedua akan mengira aku lagi bersama isteri pertama. Sama sekali tidak sulit dengan 2 isteri. Aku menentukan bayaranku berdasarkan mahar atau mas kahwin, yang merupakan wang atau hadiah yang dijanjikan mempelai pria kepada mempelai wanita selama pernikahan Islam. Jangan khawatir tentang apapun. Aku akan membuat setiap pengaturan. Jika RM30,000 ditetapkan sebagai mahar, maka harga total jadi RM40,000 atau RM50,000 untuk servis dalam nikah halal. Gampanglah pokoknya. Kebusukan ternyata mengakar dalam. Selanjutnya, mari kita temui Muhammad Mustaqim dari Madrasah Darul Uloom Mahmudiyah di Delhi. Dididik dalam madrasah Islam. Dia semangat melakukan apa yang telah dia lakukan beberapa kali sebelumnya, tidur dengan muslimah yang diceraikan untuk mewujudkan nikah halala. Ada seorang wanita di ruangan itu. Aku menemui dan menyetubuhinya. Sebelum berangkat jam 2 atau pukul 3 pagi, aku menceraikannya. Aku melakukannya beberapa kali bahkan tanpa pernikahan formal. Jadi Anda telah mengambil bagian dalam 3 nikah halala. Anda benar-benar menikah pada satu kesempatan, bukan? 2 nikah halala lainnya tidak menikah. Tanpa pernikahan, setelah tidur dengannya, aku pergi jam 1 pagi. Biayaku untuk layanan ini sudah termasuk donasi untuk madrasahku. Pengantin wanita harus membayar RM20,000 untuk madrasah. Bagiku sendiri, aku siap melakukannya dengan bayaran berapapun. Aku telah melakukannya beberapa kali sebelumnya. Banyak umat Islam yang merasa malu dengan senggama semalam non-Islamiyah ini, dan mereka mengutip hadits berikut yang mengutuk nikah halala. Sunan Abu Dawud, nomor 2076. Dikisahkan oleh Ali bin Abu Thalib. Nabi bersabda, terkutuklah orang yang menikahi wanita yang diceraikan dengan maksud menghalalkan mantan suaminya dan orang yang dihalalkan untuknya. Namun hadits ini bertentangan dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 230 yang dengan jelas mengatakan bahwa seorang wanita muslimah boleh menikah lagi dengan suami pertamanya setelah suami keduanya menceraikannya. Berdasarkan peristiwa di balik ayat 230 dan persyaratannya, perempuan muslim yang mencari servis halala menghadapi risiko dimanfaatkan secara seksual, diperas duitnya. Tapi apa yang harus dilakukan muslimah agar bisa kembali ke suami pertamanya? Dan bagaimana dengan pemukulan yang kuderita karena hukum nikah ini? Jika engkau seorang wanita, meminta keadilan dari nabi misoginis itu begitu sukar seperti mencabut gigi. Akibat aturan nikah Islam ini, servis halala sangatlah subur di dunia Islam. Silakan Google, looking for halala service. Engkau akan lihat berbagai servis halala atau senggama semalam saja non-Islamiyah di seluruh dunia Islam.